Hai teman-teman semua, kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang mungkin belum diketahui oleh beberapa masyarakat dari Kalianda ataupun teman-teman semua. Konten saya kali ini berhubungan dengan perjuangan. Kenapa perjuangan? Karena akan ada hal yang ingin saya bagikan kepada teman-teman atau masyarakat Kalianda, bahwa Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, itu memiliki banyak peninggalan yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Baik itu peninggalan tempat berkumpul para pejuang, tempat pertempuran, ataupun bangunan-bangunan dalam peristiwa perjuangan Kota Kalianda. Apa kalian tahu atau pernah mendengar sebuah sejarah tentang pertempuran berdarah selama 5 jam di Kota Kalianda terhadap Belanda setelah pasca kemerdekaan? Waktu itu pada tanggal 21 Maret 1949, 71 tahun yang lalu. Apakah terfikir oleh kalian tentang pertempuran di Kalianda yang menghabiskan waktu hanya 5 jam saja? Berbeda dengan pertempuran lainnya di Indonesia, di mana para pejuang dari Kota Kalianda mati-matian melawan pasukan Belanda yang datang saat itu, setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk itu saya akan menceritakan peristiwa ini dalam sepengetahuan saya menurut info yang saya dapat dari berbagai sumber. Bila nantinya ada kesalahan kata atau nama tokoh ataupun sebagainya, saya mohon maaf dan dimaklumi, atau bisa dikoreksi oleh teman-teman semua jika ada kesalahan dari informasi yang saya dapat. Ini adalah kisah pertempuran 5 jam di Kalianda yang disadur dari tulisan Sersan Harun Rashid tertanggal 10 November 1987. Tanggal 21 Maret 1949, penyerangan tentara Belanda atas ibu kota Kalianda. Pada tanggal 20 Maret 1949, jam 23.00 waktu Indonesia Barat, Belanda mendaratkan tentaranya kurang lebih 50 orang tentara Angkatan Laut Belanda, atau yang disebut juga dengan KL, yang semuanya bersenjata otomatis di Pantai Masin, sekitar 4 km sebelah utara Kalianda. Aksi pendaratan pasukan Belanda tersebut langsung diketahui oleh para pejuang Kota Kalianda. Mereka pun siaga penuh untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan kota. Sehingga pada akhirnya, pada hari Senin tanggal 21 Maret 1949, jam 01.30 waktu Indonesia Barat dini hari, pertempuran sengit pun terjadi di Kampung Karangagung di daerah sebelah Jembatan Wayurang, sekitar 700 meter dari Pasar Kalianda. Dan saat itu, pertempuran dipimpin langsung oleh Komandan Pasukan 114 Sektor XIX, STL Letnan Muda Makmun Rashid, beserta komandan-komandan Regu Sersan Hidup, Murad, Yusuf, Rohani, Ibnu Hashim, Karim, dan lain-lain. Dengan semangat menyala-nyala, pasukan TNI dan Laskar bertempur mati-matian menghadapi tentara Belanda yang bersenjata modern dan serba otomatis. Suasana dini hari itu pun sangat mencekam. Jam 03.30 waktu Indonesia Barat, tentara Belanda dapat maju sampai Waikiai, 200 meter dari Pasar Kalianda. Sayang karena pasukan pejuang TNI kalah persenjataan pada jam 03.30 waktu Indonesia Barat, Kota Kalianda dapat diduduki oleh Belanda. Lalu pasukan TNI mundur keluar kota untuk melakukan perjuangan secara gerilya. Sepeninggalan pasukan TNI, pasukan Belanda mengadakan penggeledahan di tiap-tiap rumah. Selain melakukan penggeledahan, pasukan Belanda juga merampok barang-barang dari rumah-rumah yang ditinggalkan oleh penduduk, lalu diangkut ke pelabuhan bom Kalianda. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan salah satu benteng yang ada di dekat jembatan Wayurang
Kalianda. Ini salah satu benteng yang ditempati oleh para pejuang. Jayung ya. Nah, lihat kondisinya sekarang. Dia udah ketimbun ya sama tanah. Karena abrasi pantai. Belum banyak ya orang Kalianda yang tahu kondisi bentengnya. Kalau di sini ada benteng ya, belum banyak yang tahu. Nah, ini pintunya nih, teman-teman. Ini pintu benteng. Di dalamnya seperti itu. Sebenarnya ini tinggi bentengnya. Ya cuma karena abrasi jadi kayak gini. Sebaiknya banyak dari kita yang peduli gitu. Pertempuran berlangsung terus sampai jam 05.00 waktu Indonesia Barat. Pertempuran berkobar lagi di Kampung Karet, di Simpang 3 Pasar Kalianda, dan di pantai bawah Pasar Kalianda. Jam 12.00 waktu Indonesia Barat, sebuah kapal motor Belanda datang merapat di Pelabuhan Kalianda atau Pelabuhan Bom Kalianda. Pasukan musuh Belanda meninggalkan kota Kalianda beserta barang-barang rampasannya dengan kapal motor dan beberapa perahu panjang. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di Kalianda tersebut, telah gugur dari pihak pejuang sebanyak 12 orang dan 2 orang luka parah. Sedangkan dari pihak Belanda ditaksir 9 orang tewas dan 11 orang luka-luka. Pihak yang terluka ialah Juaher dan Sapot. Adapun nama-nama dari pahlawan kota Kalianda yang gugur ialah Ibnu Hashim Sersan Mayor CPM, Toib Kopral Angkatan Laut, Derani Prajurit 1 Anumerta, Yusuf Prajurit 1 Anumerta, Umar Prajurit 1 Anumerta, Abidin Prajurit 1 Anumerta, Leko Prajurit 1 Anumerta, Amin Prajurit 1 Anumerta, Haris Prajurit 1 Anumerta, Isya Prajurit 1 Anumerta, Husin Prajurit 1 Anumerta, Sulaiman Prajurit 1 Anumerta. Dan itulah peristiwa pertempuran berdarah 5 jam kota Kalianda. Dan untuk keterangan tambahan, para pahlawan yang gugur ini pada mulanya dimakamkan di 2 tempat, yaitu sebagian dimakamkan di makam pahlawan Kesuma Bangsa dan sebagiannya lagi dimakamkan di dekat pantai Waikiai Kalianda. Pada tanggal 10 November 1963, para pahlawan yang dimakamkan di dekat pantai Waikiai dipindahkan atau dimakamkan kembali di makam pahlawan Kesuma Bangsa Kalianda dengan upacara militer yang dihadiri oleh Korem Gatam atau Kodim Lampung Selatan yang diwakili oleh Mayor Shohmin, yaitu Kastaf Kodim Lampung Selatan. Perlu dijelaskan bahwa untuk laskar-laskar yang gugur ini dengan surat keputusan dari Panglima atau Komanda Brigade Sumatera Selatan termasuk Jambi tertanggal 17 September 1957, Letkol Bambang Utoyo telah diangkat menjadi prajurit Anumerta. Pada tanggal 9 November 1987, untuk kedua kalinya, kerangka jenazah para pahlawan ini dipindahkan dimakamkan kembali ke makam pahlawan yang baru yang terletak di dekat lapangan Raden Intan. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai
Pertiwi.